membaca, tapi yatadarasun, mereka mempelajari, menggali makna dan kandungan isi Al-Quran. Dan dua-duanya adalah baik. Tapi Nabi memilih duduk bersama mereka-mereka yang yatadarasun Al-Quran, bermajelis ilmu. Maka Nabi mengatakan, seandainya kalian melewati sebuah taman surga, maka kalau bisa mampirlah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, taman surga yang dimaksud tadi itu apa itu, kata sahabat. Lalu Rasul menjawab, halaqatul zikri, halaqah zikir. Zikir di situ artinya adalah majelis-majelis ilmu yang di situ dibagikan ayat-ayat Allah, aturan-aturan Allah untuk dipedomani dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, untuk pertemuan kita pada kali ini dan kedepannya, insya Allah saya akan coba ambil kaidah fikih yang berhubungan dengan maqasidus syariah. Jadi karena tema besar kita adalah maqasidus syariah, kita sudah 1 tahun pertama itu kita bicara tentang maqasidus syariah yang apa namanya, secara teorinya gitu ya. Nah sekarang kita coba kaitkan kaidah fikih yang bersambungan atau yang berhubungan dengan maqasidus syariah. Barangkali bisa ditampilkan. Kita coba ambil kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama yang biasa dibahas kalau kita baca buku-buku kaidah fikih itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Ini adalah salah satu dari kaidah kubra. Kaidah fikih itu ada yang kaidah kubra, ada yang kaidah sughra. Kalau kaidah kubra itu disepakati semuanya oleh para ulama fikih, dan itu ada 5. Ada 5 kaidah yang masuk dalam kategori kaidah kubra, kaidah besar. Sepakat para ulama, tidak ada yang membantahnya. Tapi ada kaidah sughra yang merupakan turunan dari kaidah kubra itu. Turunan dari kaidah kubra itu bisa saja nanti berbeda di antara mazhab. Bahkan ada turunan-turunan dari kaidah di mana ulama mazhab antar mazhab mereka tidak menyepakatinya. Itu juga adalah salah satu dari penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab, karena mereka berbeda di dalam kaidah. Tapi kaidah kubra semua sepakat. Yang pertama yang akan kita ambil adalah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Coba bisa ditampilkan di slide-nya, lanjutkan. Al-umuru bimaqasidiha. Nah, ini kaidahnya. Arti dari kaidah ini, perkara-perkara itu tergantung kepada maksud dan niatnya. Jadi ini nyambung betul itu sama maqasidus syariah. Bahkan ada kata maqasid dalam kaidah ini. Al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung kepada maksud dan niatnya. Ada 2 kata kunci yang perlu dipahami dari kaidah ini. Yang pertama adalah kata al-umur. Al-umur itu jamak dari al-amru. Al-amru itu ada banyak arti sebenarnya. Bisa diartikan perintah, tetapi bisa diartikan selain perintah. Selain perintah berarti artinya adalah sebuah kata yang bermakna umum yang mencakup ke dalamnya semua bentuk perbuatan dan perkataan. Jadi perkara-perkara yang dimaksud di sini adalah baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Nah, maqasid itu jamak dari kata maksad atau jamak dari kata maksud, di mana
mana artinya adalah niat, maksud, dan tujuan. Ini kaidahnya sangat singkat sekali, tetapi lafaz yang dipilih oleh ulama dalam kaidah yang sangat singkat ini penjabarannya cukup luas karena mencakup kepada berbagai perkara. Bahkan ketika dikatakan al-umuru, bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam perkataan. Sebab dalam kehidupan keseharian kita selalu dihiasi oleh aktivitas yang antara dua yang tadi itu. Ada dalam bentuk perkataan, ada dalam bentuk perbuatan. Bahkan ada yang menjabarkan lebih jauh, ada yang dalam bentuk diam. Tidak berkata, tidak berbuat. Cuma diam itu sendiri sebenarnya bagian dari apa? Diam itu bagian dari perbuatan atau tidak? Ya, jadi kerjanya diam. bagian dari perkataan. Atau bahkan diam bisa menjadi bagian dari perkataan. Tetapi perkataan yang ada di dalam hati. Maka ada kadang orang diam, tapi diamnya bisa mendatangkan pahala. Atau ada orang diam saja sepertinya, tapi diamnya bisa mendatangkan dosa. Ketika hatinya berpikiran dengan pikiran yang lain. Inilah nanti yang menentukan itu. Kalau umur fi maqasidiha, apapun perkaranya, itu semuanya akan ditentukan oleh maksud, tujuan, dan niat. Sekarang kita lihat makna kaidah. Pada slide yang berikutnya ada makna kaidah. Kaidah ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum untuk semua perbuatan dan perkataan manusia, baik dalam bentuk muamalah maupun dalam ibadah, didasarkan kepada maksud dan niat ketika melakukannya. Ada kalanya seseorang melakukan suatu amal perbuatan untuk maksud tertentu sehingga berdampak pada hukum tertentu pula. Dan ada kalanya dia melakukan amal perbuatan yang sama untuk maksud yang lain sehingga hukumnya juga berbeda. Ini saya ambil dari bukunya Abdul Karim Zaidan. Dia punya buku 100 kaidah penting dalam keseharian. Nah, jadi ini makna dari kaidah. Apapun yang kita lakukan itu apakah boleh atau tidak boleh? Apakah itu menjadi perbuatan yang berpahala atau justru menjadi perbuatan yang berdosa? Itu ditentukan nanti oleh tujuan kenapa dia atau untuk apa dia berbuat. Nah, oleh karena itu satu perbuatan yang sama, bentuk perbuatannya sama, yang dilakukan oleh orang yang berbeda dengan niat yang berbeda, itu bisa hukumnya menjadi dua. Ketika niatnya adalah baik, maka dia akan menjadi baik. Ketika niatnya adalah buruk, maka akan menjadi buruk. Itu secara umum. Tapi nanti kalau kita bawa rincian masalah kepada apakah dia ibadah atau muamalah, kalau dalam persoalan ibadah, niat itu nanti fungsinya ada dua. Dalam masalah ibadah itu niat atau maksud itu ada dua fungsinya. Yang pertama sekali adalah untuk memastikan bahwa kita melakukannya karena Allah. Itu niat. Kira-kira ini puasa ini dia tidak makan sekarang ini karena puasa karena Allah atau karena dia? Ada orang saya tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak meniatkannya untuk berpuasa gitu kan? Hanya sekedar untuk memperkurus badan aja, menyiksa diri dia. Maka Plato itu dalam catatan sejarah dia suka dalam sebulan itu mesti ada tidak makan, tidak minum. Berarti menahan diri dari makan dan minum. Dia tidak sedang mengamalkan ayat kutiba alaihimus syiyam. Karena Plato bukan seorang yang muslim. Berarti dia tidak makan, dia tidak minum, ada tujuan dia. Nah, para muslim tidak makan, tidak minum, tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi yang pertama sekali fungsinya kalau dalam masalah ibadah itu untuk membedakan untuk menunjukkan semata-mata itu adalah lillah. Itulah dalam hati kita kalau kita berniat
Selalu kita ikutkan amalan itu dengan ucapan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi yang kedua, niat atau maksud dalam ibadah itu adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau umpamanya kita musafir, lalu kita melakukan jamak qashar, asar sama zuhur. Kita lakukan jamak qashar, asar sama zuhur. Itu dua-duanya adalah 2 rakaat. Yang manakah yang zuhur, yang manakah yang qashar, itu ditentukan oleh niat. Umpamanya kita takhir. Kalau kita takhir, berarti kita kerjakan di waktu asar. Sekarang yang kita kerjakan ini zuhur kah atau asar? Itu ditentukan oleh niat. Jangan tidak ditentukan yang mana aja lah, zuhur kah atau asar, pokoknya saya kerjakan. Pokoknya jamak qashar. Lalu kita serahkan sama Allah, yang mana aja lah menurut Allah. Tidak bisa. Harus ditentukan oleh niat tadi. Yang pertama dikerjakan adalah zuhur, kemudian setelah itu salam, berdiri lagi untuk 2 rakaat, kemudian mengerjakan sholat asar. Sedangkan dalam muamalah, karena dalam muamalah terkadang ada hal-hal dalam muamalah yang tetap saja dia sah meskipun tujuannya bukan karena Allah. Umpamanya jual beli itu adalah keharusan, saya jual, saya terima karena Allah. Kalau tidak karena Allah, sah tidak jual beli. Karena ini adalah bagian dari muamalah. Tetapi dia juga punya fungsi agar kita mendapatkan agar mendapatkan pahala, tetap di bawah Allah dalam kerja kita, agar mendapatkan pahala. Untuk membedakan antara satu bentuk muamalah dengan muamalah yang berikutnya. Karena ada nanti turunan dari kaidah ini, di mana turunan kaidah ini bunyinya al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Yang jadi patokan dalam akad-akad kita itu adalah maksud dan tujuan, bukan lafaz yang terucap. Ada kadang lafaz yang terucap, tapi ternyata hakikatnya tidak seperti yang ada pada lafaz. Maka yang jadi patokan bukan lafaznya, tetapi adalah maksud dan tujuan. Contohnya begini, ada orang melafazkan bahasa pinjam, tapi sebenarnya sewa. Contohnya begini, kalau umpamanya ada orang pas di hari Lebaran, dia punya 2 mobil. Satu mobil ini gak dipakai, satu yang dia pakai, satu tidak. Lalu tetangganya bilang, boleh nggak saya pinjam mobil ini seminggu? Boleh, pinjamlah, tapi nanti seberapa aja lah. Pinjam tapi seberapa aja, berarti itu sewa. Walaupun dia membahasakan pinjam. Karena yang namanya pinjam itu memanfaatkan sesuatu bila iwab. Naqlul manfa'a bila iwab. Tanpa ada biaya atau ganti, tanpa ada sesuatu yang diberikan. Itu yang pinjam. Kalau dia bilang dah, tidak apa-apa, pinjam aja lah seminggu, tapi nanti ya seberapa aja lah gitu. Nah, masa kita tetangga hitung-hitungan kan? Kan gitu kan? Berarti dia tidak sedang meminjam. Yang jadi patokan bukan lafaz, tapi sesungguhnya apa? Hakikat yang terjadi. Ada
lafaz hibah umpamanya. Hibah substansinya dalam Islam itu memberikan sesuatu, dia melepaskan kepemilikannya dan dia tidak mau tahu lagi. Tapi kalau ada hibah, tapi mesti nanti ada laporan, itu hibahnya. Ada LPG atau hibah, tapi ternyata hutang. Banyak sekali negara kita menggunakan bahasa hibah, tapi sesungguhnya itu adalah hutang. Jadi lafaz tidak jadi patokan di situ. Al-ibratu laisa bil alfaz wa innamal ibratu bil maqasid. Yang patokan bukan pada lafaz tapi ada pada maksud dan substansi hakikat yang sebenarnya. Nah itu fungsi niat atau maksud dalam muamalah dan juga dalam ibadah. Dalam ibadah ya seperti yang kita katakan tadi, nanti tinggal kita perbanyak aja contohnya. Apa yang akan membedakan antara puasa sunnah dengan puasa bayar hutang? Niat. Amalnya kerjanya semuanya sama. Kita bangun untuk sahur, lalu seharian kita tidak makan, tidak minum. Sekarang kita puasa sunnah atau bayar hutang. Yang menentukan adalah niat. Apa yang akan membedakan antara 2 rakaat sunat fajar dengan sholat fajar itu sendiri? Sama-sama 2 rakaat, sama-sama setelah masuk waktu. Karena kalau qabliyah tidak boleh sebelum masuk waktu, harus setelah masuk waktu. Nah, disitulah perbedaan para ulama. Apakah Jumat itu ada qabliyahnya? Enggak. Padahal kalau masuk waktu Jumat, khatib langsung naik. Nah, apakah ada qabliyahnya atau tidak? Kebanyakan mengatakan tidak, tapi ada yang mengatakan iya. Kalau iya, kapan mengerjakan? Sementara khatib sudah naik, memang. Maka yang lebih kuat dalam hal ini adalah tidak ada qabliyah. Tapi kalau dia masuk lalu tahiyat, itu dianjurkan. Meskipun Nabi sedang khutbah. Dan ada Nabi ketika khutbah ada seseorang yang masuk masjid langsung duduk. Nabi nanya, kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Belum ya Rasulullah. Berdiri dulu, sholat 2 rakaat. Fajawwiz, tetapi ringkaskan. Jangan panjang-panjang. Jadi rakaat pertama baca pula Al-Waqi'ah kan. Selesai nanti khatib dia jadi kata Rasul, sholatlah dan ringkas. Riwayat itu juga sebagai alasan ketika ada larangan bahwa tidak boleh berbicara saat khutbah, itu larangan itu adalah untuk sesama makmum. Tetapi antara khatib dengan makmumnya boleh. Karena tadi Nabi yang bertanya. Nabi bertanya kan, dia menjawab. Boleh. Tapi jangan dimanfaatkan dulu untuk tanya jawab. Nanti khatib ngomong, boleh nanya Pak. Itu majelis taklim gitu kan. Tapi ketika ada sesuatu yang terjadi, lalu khatibnya berbicara dengan makmum, maka tidak terlarang. Yang dilarang itu sesama makmum karena akan mengganggu konsentrasi dalam menyimak atau mendengarkan khutbah. Baik, ini makna kaidah. Pindah ke slide yang berikutnya. Dalil. Kita masuk pada dalil kaidah. Apa yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk kaidah kita pada pagi hari ini? Kita ambil satu dari ayat dan satu dari hadis. Dalam surah Al-Bayyinah dikatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan agama secara ikhlas. Berarti ketika dikatakan wa ma umiru, di situ ada perkara di situ yang diperintahkan, baik perkataan maupun perbuatan. Dan tidaklah perkara itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di sini ada satu makna yang kadang luput diberikan penjelasan oleh para dai, para mubalik. Ayat ini memastikan kepada kita bahwa dalam setiap perintah berarti di situ ada ibadah. Dalam setiap perintah di situ pasti ada ibadah. Disitulah kita memaknai ibadah itu secara umum. Maka ibadah itu ada ibadah mahdhah,
ada ibadah ghairu mahdhah. Dalam setiap perintah pasti ada ibadah. Karena wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah. Ketika Allah memerintahkan suami mencari nafkah, berarti mencari nafkah adalah ibadah. Karena itu perintah Allah. Ketika Rasul menyuruh untuk membangun silaturahim, berarti silaturahim adalah ibadah. Walaupun itu bukan ibadah mahdhah. Karena kalau ibadah mahdhah, caranya, waktunya, ketentuannya sudah diatur. Kalau ghairu mahdhah, ada kebaikan yang diperintahkan agama, tetapi caranya bisa berkembang. Silaturahim bisa berkembang caranya. Apa yang dilakukan hari ini cara silaturahim sudah luar biasa sekali. Yang dulu tidak pernah ada. Dulu silaturahim ya mengunjungi, datang langsung ketemu. Sekarang ada orang yang nggak pernah ketemu, tapi dia berteman akrab. Iya kan? Berteman akrab dengan seseorang tapi tak pernah ketemu. Nah, itu bagian dari ibadah. Jadi itu ayat. Kita ambil dari hadis innamal a'malu binniyat wa innama, itu salah hamzahnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu ditentukan oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini hadisnya agak panjang, saya ambil penggalan pertama saja, karena itu yang paling penting. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh niat. Ini asbab urut hadis ini. Ini adalah kisah dari Abu Marsad Al-Ghanawi yang ikut hijrah bersama Nabi, tapi dengan tujuan yang berbeda. Abu Marsad Al-Ghanawi ini sudah mengincar-incar seorang wanita di kota Mekah. Ada intai-intainya, udah dia mau menikahinya. Tahu-tahu dapat dia kabar wanita itu sudah hijrah. Karena dia sudah hijrah pula Abu Marsad Al-Ghanawi untuk tetap mendapatkan wanita tadi. Nah ternyata sampai di Madinah, ya memang kalau udah ada kejar-kejar gitu kan, tentu dia serius dalam ingin untuk memilikinya. Dan ternyata memang dia sampai di Madinah menikahi wanita itu. Maka Nabi mengatakan di ujung hadis itu kan ada faman kana hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya untuk persoalan dunia, nanti dunia itu akan dia dapatkan. Awimro'atin, atau tujuannya untuk mendapatkan seorang perempuan, ya tazawwajuha, dia nanti akan menikahinya. Nah, lalu di ujung hadis Nabi mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya seseorang tergantung untuk apa dia berhijrah. Kalau untuk Allah, maka dia akan mendapatkan lillahnya itu. Kalau untuk dunia, dia akan dapat pula dunianya. Nah, intinya bagi kita adalah pada penggalan yang pertama ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niat. Ada penjelasan yang menarik oleh para ulama di hadis ini. Niat itu dalam bentuk jamak, plural. Boleh tidak satu amalan niatnya lebih dari satu? Sebagian mengambil bolehkah satu amalan niatnya lebih dari satu? Dia puasa Senin, dia niatnya bayar utang sekaligus. Apakah dibolehkan? Nah, dalam analisa itu ketika niat itu dalam bentuk jamak, karena ada pada lapas yang lain itu bin niyyah, hanya dengan satu. Jadi ada juga terjadi perbedaan lapas pada hadis. Maka ada hal-hal yang dibolehkan dalam persoalan ini. Tapi kalau seandainya ada satu amalan untuk niat yang berbeda, maka kita harus meniatkan untuk tingkatan amal yang lebih tinggi. Kalau diniatkan pada tingkatan amal yang lebih rendah, yang tinggi nggak dapat. Kalau niatnya puasa Senin, berarti hutang tidak selesai.
Tapi kalau dia niatkan puasanya untuk bayar hutang di hari Senin, terbawa dia. Nah, dia ingin berinfak kepada seseorang, tapi dia punya hutang kepada orang yang sama. Dia tengok orang itu perlu uang, tapi dia punya hutang 100.000. Sekarang dia bayarkannya atas nama infak, lunas tidak utang. Ya. Tapi kalau dia berikan atas nama bayar hutang, dia telah berbuat baik sekaligus bisa berinfak dan membantu. Jadi harus untuk yang lebih tinggi. Baik. Jadi ini dua landasan yang dijadikan oleh para ulama di antara beberapa ayat dan hadis yang ada. Coba ditanyakan slide berikutnya. Kita lihat beberapa contoh kaidah di sini. Saya sengaja ambil banyak contoh pada muamalah. Karena untuk ibadah ya saya pikir penjelasan niat mungkin sudah tidak perlu diperpanjang. Tapi dalam masalah muamalah ini banyak sekali hal-hal yang terjadi yang benar-benar dipengaruhi oleh niat dan maksud kita. Yang pertama, kalau seandainya ada umpamanya anak yang hilang, lalu kita ambil, apa niat untuk mengambil itu? Itu namanya luqatah, barang tercecer. Mengambil anak yang hilang karena tersesat dengan tujuan untuk diselamatkan. Jika anak tersebut meninggal bukan karena disengaja atau karena keteledoran, maka dia tidak dikenakan dhaman. Tidak ada hukum bagi dia. Karena dia mengambilnya untuk menjaga dia, merawatnya, mencari orang tuanya. Tapi jika ia mengambilnya untuk tujuan bukan menyelamatkan, kan ada orang yang sengaja merampas anak atau mencuri anak atau untuk memilikinya. Dan jika anak tersebut mati atau cacat sekalipun bukan karena penganiayaan, maka mutlak dikenakan dhaman. Ya, dhaman itu apa itu ya? Sanksi, hukuman atau sanksi. Kan dalam Islam kan ada sanksi kan. Umpamanya dia ambil anak tadi untuk diselamatkan, lalu diserahkan kepada orang tuanya. Tujuannya memang untuk menyerahkan. Ternyata anak itu dan di tangan dia terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena tujuannya baik untuk menyelamatkan, dia tidak kena apa-apa. Tapi kalau ternyata tujuannya buruk dan terjadi sesuatu pada anak itu sehingga ia cacat, maka dia kena sanksi. Ada hal-hal yang harus dia ganti. Contoh yang kedua, apabila seseorang membentang jaring dengan tujuan selain memburu, lalu ada burung yang nyangkut di jaringnya, maka burung itu tidak mutlak menjadi milik dia dan boleh diambil oleh orang yang lewat. Paham maksudnya? Jadi ada orang membentang jaringnya, mungkin untuk menjemurnya atau untuk memperbaiki mana yang rusak, pergi dia. Tiba-tiba lewat burung dan terperangkap di situ. Burung ini tidak menjadi milik dia, karena tujuannya bukan untuk menangkap burung. Dan orang lain boleh mengambil. Kalau seandainya memang dia bentangkan jaring itu tujuannya untuk jadi perangkap burung, berarti itu akan menjadi milik dia kalau ada yang nyangkut. Nggak boleh orang lain yang mengambil. Berarti yang membedakannya adalah niat. Konsekuensi niat dalam amalan-amalan seseorang. Coba dilanjutkan. Nikah hukumnya adalah sunnah. Tapi jika tujuannya adalah untuk menzalimi istri atau untuk sesuatu yang tidak baik, maka ia menjadi haram disebabkan oleh niat yang salah. Tidak baik itu apa contohnya kira-kira? Umpamanya untuk menguasai harta. Ada orang dia sebenarnya nggak mau nikah loh, tapi karena ini janda kaya, dia juga punya harta banyak, dia nikah itu semata-mata ingin untuk menguasai hartanya.
Berarti nikah yang dia lakukan itu dia tidak berpahala. Yang penyebabnya tidak berpahala itu adalah niat. Maka kalau kita lihat dalam dalam buku-buku fikih, hukum nikah itu akan disampaikan oleh para ulama menjadi 5. Ada nikah yang haram, ada nikah yang sunnah, ada nikah yang wajib, ada yang makruh, ada yang mubah-mubah. Yang wajib itu seperti penjelasan yang disampaikan oleh umpamanya Wahbah Zuhaili dalam kitab fikihnya, apabila seseorang itu sudah mampu untuk menikah, kalau tidak menikah dia akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Berarti wajib bagi dia untuk menikah. Karena kalau dia tidak menikah akan membuat dia terjerumus pada perbuatan dosa. Tapi ada nikah yang haram. Nikah padahal itu sunnah Nabi. Dalam hadis kan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sama sunnahku itu bukan bagian dari golonganku. Tapi ternyata ada di antara sunnah itu yang berpindah kepada haram. Dia tidak sanggup menikah, tidak mampu menikah. Kalau menikah dia khawatirkan justru yang terjadi adalah kebalikannya, tidak memberikan kebaikan bagi istri. Nikah juga dia dilanjutkan juga oleh dia nikahnya itu pernikahannya. Berarti bagi dia itu adalah haram. Membelanjakan harta agar berkurang dari jumlah nisab dan lari dari kewajiban zakat, maka itu adalah merupakan perbuatan yang tercela. Ini dibahas dalam bab hilah. Ada hilah dalam kajian siasat syariah. Hilah itu menyiasati sesuatu. Tapi para ulama membagi hilah kepada 2. Ada hilah syariah, ada hilah ada yang masyru'ah, ada yang mamnu'ah. Ada yang dibolehkan, ada yang terlarang. Ini yang terlarangnya. Yang terlarang itu adalah sebuah hilah atau siasat yang membuat dia lari dari pelaksanaan ketentuan agama. Agar dia tidak melaksanakannya, maka dia buat satu siasat. Padahal perbuatan itu, kalau tujuannya bukan itu boleh. Boleh tidak orang kaya beli barang-barang mahal yang mau dia miliki? Boleh saja, mau duit dia. Siapa yang bisa melarang? Tapi kalau seandainya tujuannya adalah agar lari dari kewajiban zakat, maka tidak boleh. Berarti niatnya yang salah. Dia punya uang 100 juta. 100 juta itu sampai nisabnya. Seminggu lagi sampai haul. 100 juta itu uang di mana wajib dibayarkan zakat karena nisab. Seminggu lagi haul. Sebelum sampai haul itu, dia berbelanja sejumlah harta yang bisa mengurangi nisab. Sofa diganti, kulkas diganti, diganti. Kalau tujuannya untuk lari dari zakat, berarti dosa. Berarti yang membuat berdosa adalah niat. Kalau ada orang musyarakah, kongsi, umpamanya ternak sapi. Sapi itu kan zakatnya 30, kambing yang 40. Sekarang musyarakah dia berdua, punya sapi 50. Berarti 50 wajib zakat karena batas nisabnya 30. Seminggu menjelang haul bagi. Kalau dibagi 2, ya kita bagi sampai kita jadi 25 kan belum sampai nisab. Secara hukum asal boleh tidak dia bagi kambing tadi? Boleh, dia berdua punya. Tapi kalau mau bagi tadi karena ingin terhindar dari zakat, maka berarti dia berdosa. Itu perbuatan yang salah. Yang salah itu penyebabnya adalah niat. Nah, disinilah tadi al-umuru bimaqasidiha.
Jadi kalau hilah itu untuk sesuatu yang terlarang maka menjadi hilah mamnuah, haram hukumnya. Walaupun ada beberapa kisah hilah yang disampaikan oleh para ulama dan itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan untuk menggugurkan kewajibannya kepada Allah, tapi karena ada kemaslahatan yang ingin dia dapatkan. Salah satu contohnya pernah Imam Al-Marwazi itu sama-sama belajar dengan Imam Ahmad karena dia berdua sezaman itu. Jadi kadang dia datang ke rumah Imam Ahmad untuk belajar, sama-sama belajar hadis. Pada saat dia sedang belajar dengan Imam Ahmad, datang budaknya dari luar memanggil agar menyuruh Imam Marwazi pulang. Karena istrinya minta satu keperluan dan Imam Al-Marwazi minta pulang, disuruh pulang oleh budaknya, dan budaknya bertanya karena dia dari luar, afid dakhili Marwazi, apakah di dalam ada Marwazi? Marwazinya ingin Imam Ahmad bilang tidak ada, tapi tidak mungkin Imam Ahmad bilang tidak ada kalau dia ada. Kalau bilang tidak ada nanti bohong dia kan. Maka diletakkan oleh Imam Ahmad telunjuknya di sini. Dia bilang dia nggak ada di sini. Di sini itu di telapak tangan dia, tapi ada di sini. Oh iyalah katanya, pergi dia. Lanjut dia belajar. Karena kalau dibilang ada, nanti Marwazi pulang terputus belajarnya. Itu dianggap sebagai hilah yang dimulaikan. Tapi jangan dimanfaatkan pula nanti. Ini kadang kalau ada janji, dia belum datang kan? Dari mana? OTW katanya. Ini OTW ini tadi mana-mana ini kan? Tapi yang tadi itu ada satu kemaslahatan. Di situ juga lah bahasa-bahasa tauriyah. Tauriyah itu artinya menggunakan bahasa yang punya dua makna. Orang memahami lain, kita maksudnya lain. Nah inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kan dianggap Nabi Ibrahim pernah terpaksa berbohong, padahal dia tidak berbohong. Dia mengucapkan satu kata yang di situ punya dua makna. Ketika dia di hadapan raja ketika itu, apakah ini istri kamu? Karena kalau istri nanti dia apa kan? Tidak boleh. Kan dia bilang hiya ukhti. Dia adalah saudaraku. Yang dia maksud ukhti fillah. Saudara seagama. Padahal dia adalah istrinya. Sarah adalah istri Nabi Ibrahim. Dianggaplah itu sebagai satu catatan Nabi Ibrahim pernah berbohong. Padahal dia menggunakan kata-kata tauriyah. Ada juga pada masa gencar-gencarnya Syiah itu akan membunuh orang-orang yang tidak menganggap Ali itu sebagai khalifah setelah Rasul. Lalu ada seorang pemuda ditanya, siapa yang lebih afdal, Ali atau Abu Bakar? Ali atau Abu Bakar? Kalau salah jawab nanti adalah kena hukum. Dia jawab yang paling afdal adalah yang anak perempuannya menjadi istrinya. Orang Syiah menganggap Ali istrinya adalah Fatimah. Berarti Ali lebih afdal. Tapi yang dia maksud bukan itu. Yang dia maksud bukan seperti itu gitu kan. Ada maksud yang lain karena jadi Fatimah istrinya Ali, yang afdal adalah yang anak perempuannya menjadi istrinya. Padahal anaknya Abu Bakar istrinya Nabi. Yang dia maksud yang afdal adalah Abu Bakar karena anak perempuannya adalah istri. Gitu. Tapi dia memahami Ali karena anaknya Rasul adalah istri Ali. Akhirnya dia selamat. Ada juga contoh pada masa Khalifah
siapa itu Mu'tasim yang khalqul Quran itu, tentang Quran itu makhluk atau tidak. Kalau ada ulama yang bilang makhluk, selamat. Quran makhluk tidak? Iya katanya, selamat dia. Ada yang bilang enggak, berarti masuk penjara. Imam Ahmad termasuk yang di penjara ketika itu. Ada di antara ulama yang ketika ditanya makhluk tidak, dia bilang begini, Al-Quran, Wat-Tawrat, Waz-Zabur, Wal-Injil, Hazil arba'a makhluk. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, keempat-empat ini makhluk. Keempat-empat yang dia maksud itu jari dia. Kan bilang ini kan? Quran, Taurat, Zabur, Injil, Hazil arba'ah, keempat-empat ini makhluk. Nah, yang dia maksud empat itu jari dia. Oleh yang bertanya, ini selamat nih katanya. Akhirnya dia selamat. Itu ilah juga itu, tapi ilah yang dibolehkan. Maka ini contoh kita ini yang terlarang sebab menggugurkan kewajiban. Jadi ilah itu akan sangat tidak dibolehkan jika membuat dia lari dari kewajiban. Baik, barangkali ada slide yang terakhir. Ada catatan penting dalam hal ini, dalam masalah niat ini. Niat semata belum memiliki konsekuensi hukum sebelum ada tindakan. Jika seseorang berniat menceraikan istrinya, tapi tidak dilakukannya, maka talak tidak terjadi. Apakah talak berlaku atau jatuh ketika ada seseorang meniatkan untuk menceraikan istrinya? Tidak. Karena talak itu ditentukan oleh lafaz yang sudah diucapkan, tidak semata-mata oleh niat. Ini juga catatan dalam masalah niat. Apakah nikah sudah berlaku ketika ada niat? Nampak seseorang masih mau nikah. Apakah sudah berarti dia nikah? Belum. Karena ada lafaz yang harus terucap. Yang catatan yang kedua, pahala tetap akan didapat pada perbuatan yang tidak disadari kesalahannya. Jadi ada orang melakukan satu perbuatan, ternyata itu salah, dia tetap dapat pahala ketika dia tidak menyadari itu sebagai satu kesalahan. Apa contohnya? Seseorang yang menyuguhkan makanan kepada orang lain yang hampir mati kelaparan. Jadi kasihan dia dengan orang hampir mati kelaparan, disuguhkannya makanan, ternyata makanan tersebut beracun. Tambah capek mati. Dan ia tidak mengetahuinya. Dia tetap dapat pahala, diberi pahala dengan niatnya. Contoh yang lain, melaksanakan sholat bagi jenazah yang ternyata murtad dan dia tidak tahu. Kan tidak boleh menyolatkan orang kafir kan. Nah, sekarang bapaknya ada orang hanyut, ketemu, diambil oleh warga di situ. Ayo kita mandikan, yuk kita sholatkan. Selesai sholat. Setelah itu datang keluarganya, ternyata dia adalah kafir. Sudah terjadi belum sholat ini? Dapat pahala enggak dia? Dapat pahala. Padahal yang mengerjakan sesuatu yang tak seharusnya. Cuma dia tidak tahu. Maka dia diberikan pahala dari niatnya, bukan dari perbuatannya. Jadi tidak tahu kalau ternyata perbuatan yang menyimpang atau tidak disyariatkan, maka mereka mendapatkan pahala dari niatnya, bukan dari perbuatannya. Ini tentu ada contoh yang banyak mungkin dalam kehidupan keseharian kan, ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang ternyata yang kita berikan itu digunakan untuk hal yang tidak baik, kita dapat andil dosanya. Kita berikan uang, ternyata uang itu oleh dia untuk menjudi, dapat kita dosa. Padahal kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau kita beri dia pasti gunakan untuk itu, jangan. Malah menjadi salah kita kalau kita beri juga, karena di situ ada at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Baik, ini mungkin yang menjadi materi kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada moderator jika ada